Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mariansah, guru matematika MTS Negeri 2 Banjarmasin. Kita menyambung video pada yang lalu. Kita menyambung mengenai persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kali ini kita akan membahas mengenai menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, saya jelaskan di sini, maksud dari akar-akar itu adalah kalau bentuk umumnya adalah AX pangkat 2 ditambah BX sama ditambah C sama dengan 0, maka yang dimaksud dengan akar-akar ini adalah mencari pengganti X ini. Nah, jadi X ini kalau diganti nanti hasilnya, kalau ini dioperasionalkan, hasilnya adalah 0. Kalau X ini kita ganti, ternyata kalau setelah dioperasikan itu tidak sama dengan 0, berarti itu bukan akar-akarnya. Jadi tugas kita pada kali ini adalah hanya mencari nilai X ini supaya hasilnya nanti adalah sama dengan 0. Salah satu cara untuk mencarinya itu adalah dengan cara memfaktorkan. Nah, memfaktorkan ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Tapi yang pertama dulu itu memfaktorkan dengan cara atau bentuk umum AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi kita ambil saja langsung contohnya. Ini sudah kita pelajari sesungguhnya pada pelajaran bentuk aljabar di kelas 7. Ya, di kelas 7 itu cuma di sana kita hanya memfaktorkan saja. Kalau ini persamaan kuadratnya. Nah, sehingga hasilnya nanti kita sampai kepada nilai X-nya. Kita ambil contoh. Bentuk yang ini tadi, bentuknya AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C itu sama dengan 0. Contohnya itu adalah X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 itu sama dengan 0. Nah, itu bagaimana? Kalau masih ingat kalian memfaktorkan itu pasti begini bentuk umumnya. Di sini X, titik-titik, ya kan? Di sini juga X, kemudian ini sama dengan 0, begitu. Ya kan, memfaktorkan. Kita kita letakkan dulu seperti ini. Nah, cara mencarinya itu adalah dengan menggunakan ini, misalnya kita lihat ini angka 6. Angka 6 ini cari faktornya. Angka 6 ini dengan cara perkalian. Nah, kita cari berapa saja nilainya. Nah, 6 ini misalnya dengan dikali hasilnya 6 apa saja? Misalnya 1 kali 6. 6. Oke. Atau negatif 1 dikali negatif 6 juga 6. 2 dikali 3 juga 6. Atau negatif 2 dikali dengan negatif 3 juga 6. Tapi dari 4 pasangan bilangan ini, cari bilangan yang hasil penjumlahannya 5. Jadi 5 ini kalau dijumlahkan, nah kita cari. Yang mana? 1 tambah 6, 7. Ini 5. Salah. Ini berarti salah. Kalau yang ini, min 1 ditambah min 6 hasilnya min 7. Bukan 5. Berarti ini juga salah. Kalau 2 tambah 3, 5. Nah, berarti hasilnya yang ini. Berarti sini adalah 2, di sini 3. 2 tambah 3 adalah 5. Nah, setelah dapat dua bilangan tadi, masukkan ke sini. Di sini positif 2, berarti ditambah 2. Di sini ditambah positif 3. Nah, dapat kan? Masih ingat yang ini? Pemfaktoran yang gini. Nah, kemudian baru ini dipisah. X ditambah 2 sama dengan 0, yang ini. Atau, nah ini simbol atau dalam matematika. X ditambah 3 itu sama dengan 0. Oke, dapat kan? Kemudian berarti sini apa? X-nya sama dengan, ini pindah ke sini. Berarti yang asalnya positif menjadi negatif 2. Atau X sama dengan positif 3 dipindah menjadi negatif 3. Nah, inilah yang disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, jadi HP-nya, nah kalau berupa himpunan penyelesaian atau HP, jangan handphone ya. Maksudnya ini adalah HP, himpunan penyelesaian, itu sama dengan kurung kurawal negatif 2, negatif 3. Tutup lagi dengan
kurung kalau ditanya himpunan penyelesaian. Jadi dia berupa kurung kurawal. Itu tadi contoh nomor 1. Nah, contoh nomor 1. Nah, kalau kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua. Kalau misalnya gini ada X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 10 dikurang 10 sama dengan 0. Nah, gimana cara mencarinya? Sama seperti tadi, kita siapkan dulu 2 buah kurung, ya kan? Ini nanti sama dengan 0. Di depan sini ada X, karena X pangkat 2 kan? Sini juga X. X kali X pangkat 2. Nah, kita cari yang berikutnya. Jadi, cari 2 bilangan. Nah, cari 2 bilangan yang hasilnya kalau dikalikan adalah negatif 10. Ini kalau dikali, nah cari faktornya. Coba kita kalikan. Kira-kira berapa saja? 1 kali negatif 10. Negatif 1 kali 10. 2 kali negatif 5. Negatif 2 dikali dengan positif 5. Nah ini kan min 10 semua kalau dikalikan. Ya kan? Tapi sebaliknya nih, cari 2 bilangan yang ini tadi, yang 4 ini, hasilnya kalau dijumlahkan adalah negatif 3. Ini kalau dijumlahkan negatif 3. Pilih salah satu dari 4 ini. Mana? 1 ditambah negatif 10, negatif 9. Bukan. Negatif 1 ditambah 10, positif 9. Bukan. 2 ditambah negatif 3, 2 ditambah negatif 5, hasilnya negatif 3. Berarti ini yang kita ambil. 2 di sini negatif 5. Nah, ini masukkan ke sini. Yang bilangan ini tadi, masukkan aja ke sini. Jadinya begini. Kan? Jadinya begini, apa? Ditambah 2 dikurang 5. Jadi sini apa? X ditambah 2 sama dengan 0. Kita bisa tahu X dikurang 5 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan, ini pindah positif 2 menjadi negatif 2. Kalau ini X sama dengan, ini pindah negatif 5 menjadi positif 5. Jadi akar-akarnya adalah negatif 2 dan 5. Nah, itu yang dimaksud dengan akar-akar tadi. Jangan bingung lagi lah mendengar istilah akar-akar pada persamaan kuadrat. Nah, jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya. Nah, titik 3 ini bacanya jadi. Matematika itu simpel kan? Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,5. Oke, demikian saja pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.